Yuk. Oke, Ah, Assalamualaikum Vina. Waalaikumsalam. Kok langsung tahu nama? Kan ini namanya ada nih di Zoom-nya Vina. Oh iya benar. Kenalin nih, nama aku Ardi dari kelompok 7 D3 Sistem Informasi Telkom University. Ini mau mewawancarain kamu nih tentang aplikasi Lapor Kuy. Jadi Lapor Kuy itu aplikasi pelaporan kasus kriminalitas berbasis mobile app tuh. Kalau Vina Hmm. sendiri, coba dong kenalin nih. Oke, halo, nama aku Vina Namira dari jurusan D3 Sistem Informasi juga. Aku dari kelas 4605. Hmm, oke oke oke. Udah siap belum ini diwawancarai? Udah dong. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Ya, eh, apa pendapat kamu itu tentang peningkatan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? pendapat aku tuh miris sih. Kayak makin ke sini tuh kejahatan tuh makin banyak ya. Kayak kriminalitas gitu. Lagi aku kan pakai Twitter ya. Itu di Twitter tuh hampir tiap hari akhir-akhir ini kayak tahun ini, tahun sebelumnya tuh kayak banyak banget berita yang lewat di Twitter aku tuh kayak tentang kriminalitas, kayak mulai dari pembegalan lah, terus sampai apa namanya pembunuhan gitu. Terus juga yang lebih miris lagi malah pelakunya itu apa namanya di bawah 17 tahun gitu. Tapi banyak juga pelakunya yang orang dewasa. Kayak makin miris sih, makin was-was gitu. Oh, oke, berarti menurut Vina itu Mm-mm. kayak memprihatinkan gitu ya, eh, peningkatan angka Iya benar, kejahatannya ya. iya benar, sangat memprihatinkan. Hmm, oke oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu, bisa nggak kamu itu ceritain gimana pengalaman kamu itu ketika mengalami sebuah kasus kriminalitas, itu terserah pengalaman kamu atau pengalaman teman kamu yang kamu ketahuin ya, kayak gimana itu kejadiannya. Oke, Alhamdulillah ya aku belum pernah, eh, insya Allah jangan pernah ya ngalamin apa namanya kriminalitas paling kayak taunya tuh dari tetangga gitu kayak komplek aku terus lingkungan kosan aku itu seringnya itu kayak pembegalan sih kayak apa namanya motornya dicuri atau enggak benda berharganya itu dicuri kayak laptop, handphone gitu sih itu sering banget. Hmm. Jadi seringnya itu kalau dari pengalaman kamu yang kamu dengar tuh ini ya pencurian ya, Mm-mm. terkait barang-barang itu ya. Iya. Mm-mm. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, berdasarkan pengalaman atau cerita kamu tadi nih, apa sih faktor yang mendorong orang itu melakukan tindakan kejahatan? Oh, menurut aku itu pasti itu dari ekonomi gak sih? Kayak faktor terbesarnya gitu, faktor umumnya. Apa namanya, entah mungkin mereka apa namanya, emang butuh uang gitu. Terus mungkin emang merekanya kayak susah dapat kerjaan, jadi otak jahatnya muncul gitu. Terus faktor yang lainnya juga mungkin dia ikut judi terus kekurangan duit gitu untuk bayar jadi dia nyuri apa namanya barang-barang orang lain gitu itu sih. Oh, berarti kalau menurut kamu itu mostly ini ya faktor ekonomi ya. Iya benar. Hmm. Hmm. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mm. gimana sih
kamu itu memandang peran kepolisian tuh dalam pencegahan dan penanganan kasus kriminalitas? Menurut aku kayak apa namanya satgas-satgas di Indonesia gitu nggak tahu ya. Yang aku sering dengar sih lelet banget gitu cara penanganannya gitu. Kayak misalnya apa namanya kita lapor jam berapa, datang jam berapa gitu. Terus atau enggak kayak apa namanya eh misalnya kita lapor nih, terus biar mereka cepet tuh harus viral masalahnya mungkin atau enggak biasanya nyogok sih kayak ya apa namanya bayar tambahan gitu. Terus Hmm, baru deh cepet penanganannya. Aneh sih yang aneh. Tapi Ya, masih kurang ya berarti ya dari peran kepolisian. iya banget sih. Heeh. Nggak Untuk semua sih, tapi yang aku sering dengar sih gitu. Itu mungkin ada daerah-daerah yang apa namanya dapat penanganan yang baik gitu dari sana gitu. Mungkin nggak tahu sih. nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mm. menurut kamu itu gimana sih pelayanan serta tindakan kepolisian terhadap pelaporan sebuah kasus kriminalitas dari masyarakat? Pelayanannya itu bagaimana itu kepolisian terhadap itu kasus Cara kriminalitas? mereka melayani gitu. Eh, ya benar. Responnya dari Eh, kepolisian itu pelayanannya kayak gimana? Kalau untuk pelayanannya aku nggak tahu sih, karena emang aku belum pernah lapor sesuatu buat kayak ke kantor polisi gitu. Jangan sampai sih. Tapi yang apa namanya dengar dari orang-orang yang aku sebutin tadi kayak lama gitu, terus eh kalau mau apa namanya cepet pas harus ada biaya tambahan gitu. Padahal kan secara kayak kepolisian tuh kan emang udah tugasnya gitu kan untuk menjaga keamanan masyarakat gitu kan. Ya, itu sih. Hmm, Ini ya Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tindakan yang harus kamu ambil tuh untuk memperkuat keamanan lingkungan sekitar dari sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan? aku kalau menurut aku eh ya kalau karena aku rakyat biasa, masyarakat masyarakat biasa ya kan. Ya aku masyarakat biasa yang nggak bisa ngapa-ngapain juga, banyak bukan orang kayak RT RW gitu, jadi mungkin lebih ke menghimbau kepada tetangga gitu, kayak lebih aware gitu. Cara awarenya ya misal kayak apa namanya kasih pesan ke tetangga kalau misalkan siang-siang tuh apa namanya gembok gerbang tuh eh eh, gerbang ya pagar tuh selalu dikunci kunci gembok gitu biar enggak ada celah buat dimaling gitu. Karena kalau di apa namanya komplek aku tuh yang nyuri itu ya siang-siang bolong gitu loh kayak jam 12 gitu, jam 1 gitu siang. Tapi lebih sering malam sih. Makanya. Di was-was itu ya untuk mencegahnya ya berarti ya. Iya, benar. Oke, oke. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut Vina nih, Hmm. gimana respon masyarakat apabila daerah lingkungan tempat tinggalnya itu terjadi sebuah kasus kriminalitas? Responnya gimana orang-orang?
Responnya yang pasti kayak membuat masyarakat tuh nggak nyaman gak sih? Kayak buat tinggal di situ gitu, lebih was-was gitu. Kayak pasti mereka ada kepikiran kayak ini kira-kira oke nggak sih tinggal di sini gitu. Dan apa namanya? Ya pastinya mereka ngerasa nggak aman gitu untuk tinggal di situ gitu. Ya sih untuk responnya gitu. Jadi khawatir gitu ya respon dari masyarakat. Mm-mm, bener. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, gimana menurut Tina solusi untuk meningkatin keamanan terhadap sebuah kasus kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar gitu? eh Kalau di kayak komplek perumahan atau gitu-gitu, mungkin kalau menurut aku tambahin petugas keamanan kali ya, kayak security gitu. Terus kalau dari masing-masing masyarakatnya ya itu tadi kayak apa nih? Kayak apa namanya? Jaga apa sih namanya? Gerbang gitu. Jaga gerbang. Maksudnya selalu kunci gerbang kalau misalkan apa, emang lagi nggak keluar rumah gitu. Pokoknya selalu was-was aja. Oh, mungkin kayak tambahin CCTV di jalan gitu. Tapi sebenarnya kan Hmm, kita ogah banget gak sih buat mantau 24/7 mantauin CCTV gitu. Jadi kalau emang mau pasang CCTV harus disiapin juga untuk yang jagain CCTV gitu. Dan kalau bisa antara security buat jalan-jalan sama security buat mantau CCTV itu beda, jangan disamain. Sama jam kerjanya juga pasti shift-shiftan lah gitu. Oke, oke, oke. Nah, gitu. untuk pertanyaan selanjutnya nih, Hmm. hmm, media apa yang kamu gunain dalam menerima informasi laporan mengenai kasus kehilangan atau kriminalitas? Misal contohnya kayak sosmed atau radio, atau mungkin TV, atau mungkin majalah sama koran. Mau pakai apa? Oh, aku lebih seringnya tuh ke sosial media sih, sama TV tapi sekali-sekali aja kalau nontonnya itu. Untuk sosial media tuh seringnya tuh dapetnya tuh info itu dari Instagram, Twitter gitu. Kalau di Telio tuh ada Instagram yang namanya tuh Lost and Found ya kan. Hmm. Jadi apa kalau kita rasa kecurian sesuatu gitu kayak bisa lapor ke situ gitu. Terus eh apa namanya? Paling sering tuh WhatsApp sama Twitter sih. Kayak kalau Twitter kayak berita-berita gitu kan. Terus kalau misalkan dari WhatsApp tuh kayak dari story orang lain, story tetangga gitu yang nunjukin CCTV ini ada pencurian, ada pembegalan gitu. Ya, oke, oke. Tapi mostly kamu ini ya dari sosial media ya, di ataupun Betul, Twitter gitu ya. betul. Oke, oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan ada beberapa informasi mengenai kasus kriminalitas atau kehilangan yang disebarkan melalui media sosial kan. Nah, pendapatmu kayak gimana mengenai penyebaran informasi dari sosial media? Baik kah atau kurang kah atau gimana? Apa gimana gitu? Apa-apa-apa? Kan ada beberapa informasi mengenai kasus kriminalitas atau kehilangan yang disebarkan melalui media sosial. Pendapat Mm-mm. kamu itu gimana tentang itu? Eh, Pendapat kayak jadi merasa was-was gitu. Pendapat kamu itu misal kayak cukup terbantu gara-gara media Oh, sosial oh, diketahui iya. ini Oke, ini oke, oke. Oke.
Ya pastinya kayak cukup terbantu gitu ya, dengan adanya sosial media gitu. Jadi kayak minta tolong gitu ke orang-orang, siapa tahu ngelihat si pelaku gitu kan. Terus tapi juga menurut aku itu, eee, ya antara baik sama jadi kayak kabur. Dia antara Ya, baik sama kayak bikin bertanya-tanya gitu, masa polisi, cepet nanganinnya itu tunggu viral dulu gitu. Mungkin kalau misalkan, eee misalnya kayak kalau di Instagram gitu, yang aku sebutin tadi ada beberapa platform Instagram gitu yang menyediakan untuk, apa namanya, info. kayak tempat untuk, kehilangan sesuatu gitu, bisa lapor di situ gitu. Jadi kayak cukup membantu sih sebenarnya tuh, sama dari sosial media si para aparat tuh jadi cepat gitu nanggapinnya gitu. Lewat sosial media juga bisa dinotis ya dari pihak polisian juga. Bener. Iya, walaupun aneh ya, masa ya tunggu di notis. Ya, nah, Aneh. Ya, oke, untuk pertanyaan terakhir kayak nih, Vina, uh, iya. uh, gimana nih harapan kamu itu terkait penanganan pelayanan ketika terdapat seseorang yang mengalami kasus kriminalitas atau kehilangan? Yang pasti kalau misalkan, kalau kayak pembegalan gitu-gitu, harapannya itu polisi itu lebih cepat nanggapinnya gitu. Ini dari polisi kan? Ya, nah, Iya, iya. Iya, pasti kayak polisi itu harus cepat nanggapin gitu, jangan lelet gitu. Terus apa namanya, mmm, dari, eee, warga sekitar juga kayak harus care gitu, maksudnya care itu kayak misal ada tetangga yang kehilangan motor gitu, mungkin kayak bantu sebarin ke sosial medianya gitu, kalau, "Nih, ada yang, apa namanya, pencurian motor nih, tetangga," gitu. Jadi kayak jangan bodo amat juga gitu, jadi lebih hmm, aware sama ya peduli aja sama sama masyarakat ya kan, sama penanganannya harus lebih cepat. oh, oke, oh, oke. Terima kasih ya, Vina ya, dan sudah mau Iya, bicara ini tentang sama-sama. aplikasi uh, tentang ini apa kriminalitas sama pencurian. Jadi untuk itu uh, tanya kayak gini itu buat memvalidasi kan kita bikin aplikasi laporan begitu yang namanya Laporku. Jadi Laporku Mhm, itu sebagai solusi gitu loh di masyarakat buat orang-orang ini nyediain forum diskusi di mana sih tempat yang lagi rawan begalan pencurian gitu sama bisa saling membantu juga orang-orang ini mmm, misalkan nemuin barang ini jadinya tinggal bisa aja lewat lapor full gitu. mmm, Oke, keren Vina, keren keren, mantap. ya waktunya ya. Iya, sama-sama.